Selamat malam teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Kita mau sharing lagi tentang ini, kita mau trading lagi teman-teman ya. Ini trading pairnya menggunakan emas ya, kita XAU US dollar ya. Saya pakai time frame-nya di H4 ya, atau 4 jam ya, per 4 jam. Di candlestick ini per 4 jam. Dan selalu menggunakan Austin oscillator ya. Sini teman-teman bisa lihat nih, Austin oscillator AO ya. Nah, kalau teman-teman di sini kita lihat Austin oscillator di sini kemungkinannya dia reversal di sini teman-teman ya. Kalau lihat dari Austin oscillator ya, dia akan mengalami titik balik untuk naik ke atas di sini ya, karena kita lihat kalau kita gambar sekarang ya, ini dari titik sini teman-teman ya. Nih, dari titik ini ya ke titik ini dia mengalami penurunan ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya, dia mengalami penurunan ya. Sedangkan di Austin oscillator dia mengalami kenaikan ya. Ini sejajar teman-teman ya, dari titik ini ke sini titik sejajar, titik ini ke titik ini sejajar juga ya. Tapi di Austin oscillator dia malah mengalami kenaikan. Ini titik sini ke titik sini teman-teman ya. Nih. Nah, ya. Bisa lihat di sini, berarti di titik ini dia akan terjadi reversal ya, atau pembalikan arah ya, yang tentunya akan ke atas ya, sesuai dengan Austin oscillatornya. Kita garis dulu, kita gambar dulu ya teman-teman ya. Dari titik sini ke titik ini dia akan naik ke atas. Kita bisa ambil posisi di sini ya, ambil posisi buy di sini ya. Tapi kita tentukan dulu di sini ada resisten teman-teman ya. Titik resistennya di sini kita gambar dulu resistennya, kemungkinan titik resistennya itu di sini yang pertama ya. Nah, ini sini teman-teman ya. Terus kemudian resisten kedua itu di sini. Resisten kedua itu di titik ini. Nah, ini teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman kita nanti bisa take profit di daerah sini ya. Kalau dia melewati titik resisten pertama ya, dia akan lanjut ke atas. Tapi kalau mungkin dia tidak melewati, dia akan retest dulu sebentar ke bawah atau langsung lanjut ke atas lagi ya. Sekarang kita ambil posisi teman-teman ya. Kita ambil posisi buy. Oke. Ini posisi pertama nih ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita ambil, saya biasa ambil posisi 5 aja teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau di pair XAU USD dollar ini ya, gold ini agak ini teman-teman ya, agak cepat perubahannya ya, dibanding kalau kita misalnya pakai di EUR, JPY, yen kayak gitu ya. Jadi dia perubahannya lebih cepat dia ya. Kalau teman-teman bisa ambil mungkin 1 atau 2 aja dulu kalau misalnya mau coba ya. Nah, ini minusnya udah lumayan tuh nih ya. Kita biar aja, kita lihat dulu nih. Dia masih naik turun teman-teman di sini ya. Jadi kalau berdasarkan Austin oscillator indikator ya, ini terjadi reversal di sini ya. Ini divergent, dia akan terjadi titik balik di sini, akan naik ke atas. Oke, untuk trading sebelumnya juga kemarin saya sudah share teman-teman ya, untuk EUR JPY ya. Memang kalau saya take profit nggak terlalu banyak teman-teman ya, kadang belum nyampe titik resistennya saya udah take profit ya. Kalau saya anggap udah untung ya. Satu hal saya ingatkan untuk teman-teman, gunakan uang dingin teman-teman ya, gunakan uang dingin ya, karena turnovernya terlalu tinggi ya, jadi fluktuasinya terlalu tinggi. Kita bisa untung sewaktu-waktu, tapi juga bisa loss sewaktu-waktu teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman jaga. Gunakan uang kopi aja ya, atau uang jajan aja ya. Karena kalau profit teman-teman yang untung juga profit, tapi kalau loss teman-teman juga sendiri yang akan rugi ya, kepikiran ya. Jadi saya hanya sharing tentang bagaimana cara menggunakan
salah satu indikator yaitu Ozone Oscillator. Kalau teman-teman punya indikator lain ya, silahkan gunakan, silahkan dikombinasikan, digabungkan ya. Jadi nanti analisa kita ya, technical analisa kitanya semakin akurat ya. Tapi satu hal juga ya, tergantung dari hoki kita juga ntar ya teman-teman ya, ujung-ujungnya ya. Ini kita lihat nih masih plus minus nih ya. Ini kita lihat aja ya, ini kita bisa ambil satu posisi, dua posisi lagi ya. Saya ambil posisi lagi ya teman-teman sini ya. Kita lihat kalau teman-teman mau apa di sini mau untuk stop loss ya, kita bisa gunakan stop loss juga ya teman-teman ya. Kita bisa gunakan stop loss. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya. Kita tunggu sebentar ya, kita tunggu hasilnya. Nanti ini sudah masih minus semuanya ya. Kita tunggu saja karena ini time frame H4 ya, 4 jam. Kita agak lama nih, udah mulai gede juga minusnya tuh. Oke, saya pause dulu, nanti kita lihat beberapa saat kemudian nih. Oh 2000 years later. Oh, selamat pagi teman-teman. Kita sudah plus ya, sudah profit, cuman memang nggak terlalu banyak ya, karena saya ambil posisinya ini kemarin, kalau saya bilang sih kecepatan ya nih. Ini ada terjadi penurunan lagi teman-teman di sini ya. Jadi harusnya mungkin ambil posisinya ini, nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Jadi memang agak cepat ya, agak cepetan, tapi itulah namanya indikator ya. Kita nggak selalu 100%. Di sini sebelum dia akan turun kembali mungkin retest ya, bisa retest atau bisa juga akan balik arah turun ya. Jadi kita bisa ambil profit sekarang nih. Sini agak terlambat saya ambil profitnya ya. Kalau agak tadi itu sebelumnya kita ambil ini karena ini pagi hari, jadi sebetulnya tengah malam nih ininya ya, dia tingginya dia ya sekarang, tapi paling enggak udah profit sini ya tuh. Ini kita mau close aja teman-teman ya, mau close aja, kita take profit aja karena bisa ada kemungkinan dia turun lagi dia. Sebelum dia berkurang kita take profit aja. Itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita memang main trading forex itu, kita sebaiknya nggak terlalu tamak ya teman-teman ya, nggak terlalu serakah. Jadi cukup sudah sini sekitar 13 US dollar juga kita udah take profit. Paling enggak kita ada plus ya, karena namanya trading kita belum, tidak selalu harus profit tinggi ya. Udah profit cukup segini saya take profit ya. Dan ini tuh ya, sekarang sudah segini ya, karena ini pagi hari nih, baru bangun juga nih, subuh ini kita udah take profit ya, karena ada kemungkinan mungkin turun lagi nanti nih. Nah nanti kita ambil momen lagi ya, kalau ada momen lagi kita bisa ambil lagi ya. Dan ini nggak tiap hari juga ya kita bisa gunakan Ozone Oscillator. Cuman kalau kita mau hunting, saya biasa hunting juga ya. Jadi kita lihat kalau ada kesempatan atau momen yang kita bisa gunakan indikator Ozone Oscillator, kita bisa take profit, kita bisa ambil posisi ya, nggak cuma di pasangan XAU USD aja ya, yang lain juga bisa seperti itu. Tapi paling nggak ini kali ini kita sudah bisa take profit lagi. Oke cuman teman-teman ya, itu aja satu hal kita ingatkan, untuk gunakan uang jajan aja ya, uang dingin aja atau uang kopi aja, karena di trading forex ini terlalu fluktuatif tinggi banget ya. Jadi kita bisa untung sewaktu-waktu, tapi juga kita bisa
loss atau rugi sewaktu-waktu ya, jadi kita gunakan money management secara bijak aja. Nah, kalau teman-teman punya indikator lain ya yang lebih bagus atau mungkin bisa digabung dengan indikator Ozono Oscillator ini, itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Jadi lebih akurat, persentasenya lebih tinggi ya untuk profit. Oke, sukses selalu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya hanya sharing ya, tidak mengajak atau apa. Saya sharing cara menggunakan Ozono Oscillator. Oke, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.